Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Tetap semangat ya. 2 kali. Baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah difasilitasi oleh Pak Wagiman ya. Nanti saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Wagiman ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, agar apa yang kita lakukan ini menjadi berkah, karena segala sesuatu itu walaupun besar kita lakukan, kalau tidak ada berkahnya itu akan sia-sia. Jadi kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa di bersama. Iya, untuk menyegarkan suasana ya Bapak Ibu ya, kita sudah berdoa, sudah bermunajat agar semua yang kita lakukan malam ini kita harapkan dapat berkah dari Maha Kuasa. Nah, untuk menyegarkan suasana kita ada SPG karena melihat situasi kita seperti ini tidak memungkinkan untuk berdiri, maka saya ambil SPG-nya yang singkat, tapi bisa duduk aja ya. Kalau saya bilang apel berarti tepuknya 1 kali ya. Kalau saya bilang melon tepuknya 2 kali. Dan kalau saya bilang jeruk tepuknya 3 kali. Kalau jeruk-jeruk berarti 3 ya. Paham? Betul ya? Baik. Ya, saya bilang apel, melon, jeruk, apel, melon, apel. Apel, jeruk, masih belum konsep. Pertama ya, apel, melon, apel, melon. Kita kasih habis sedikit semuanya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Pada malam hari ini kita akan tetap melanjutkan tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam pada modul 4 ya. Karena tadi pagi sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya yaitu Pak Wagiman, ini terkait konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Maka untuk yang kali ini kita langsung lanjut kepada kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, di dalam pembelajaran yang kedua ini Bapak Ibu, nanti kita agar lebih mendalam lagi memahami tentang asesmen ini yang terdiri dari asesmen formatif dan sumatif. Ya, saya ingin mendengarkan pendapat Bapak Ibu apa yang diketahui tentang asesmen formatif. Siapa yang bersedia? Menurut saya asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan dulu selama belajar. Selama proses belajar. Kasih apa dulu buat teman-teman? Ya. Ada lagi yang ingin lanjutkan dengan asesmen berikutnya? Nervous. Iya, terima kasih. Sekedar menambahkan, betul seperti pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Aida Maktub bahwa asesmen formatif itu adalah asesmen untuk apa tadi Bu? Setelah proses. Dan di sini hanya untuk menambahkan saja, tujuannya adalah asesmen formatif itu ditujukan untuk mengumpulkan data yang bisa digunakan untuk proses perbaikan pengajaran. Demikian. Iya, kasih hapus luar biasa. Baik, sebelum tadi sudah disampaikan tentang pemahamannya tentang asesmen formatif, dilengkapi oleh Ibu yang satunya lagi menyampaikan bahwa asesmen formatif itu adalah tujuannya untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Dari asesmen yang disebutkan tadi baru asesmen formatif. Supaya lebih dalam lagi, ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya terkait asesmen sumatif? Silakan, peserta contohnya. Silakan.
Terima kasih Ibu. Mau kita perkenalkan dari SD mana ya? Perkenalkan nama saya Ika Bu dari SMPN 2 Manuming Raya. Menurut saya, asesmen sumatif itu adalah asesmen pada saat di akhir pembelajaran. Biasanya apabila siswa mau kenaikan kelas atau misalnya melakukan asesmen pada akhir kenaikan kelas bisa juga seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, ternyata pemahaman Bapak Ibu terkait asesmen ini sudah sangat luar biasa, berarti sukses yang dilakukan oleh fasilitator sebelumnya. Kita kasih hapus. Yang meriah dong hapusnya. Ya, baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya kebetulan sudah menyiapkan satu PPT. PPT-nya singkat ya, yang saya ambil dari bahan ini. Nah, pada modul 4 ini tadi kita mempelajari tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam ya pada aktivitas 2. Nah, nanti Bapak Ibu kami pandu akan membuka LMS ya, tapi belum saat ini ya, nanti dulu. Nah, pada aktivitas kedua ini, karena pemahaman dasarnya tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Wadiman, saya akan melanjutkan pada aktivitas kedua ini lebih fokus lagi pada perbedaan supaya mempertajam pemahaman kita ya tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif ini. Kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya. Di dalam tujuan pembelajaran ini adalah keseluruhan, tapi fokus pada kegiatan pembelajaran 2 ini adalah kita mengidentifikasi jenis dan bentuk asesmen dalam pembelajaran mendalam. Dengan adanya kita nanti itu ada di mendorong refleksi dan pemaknaan. Ada 3 poin, yang 2 belum terpenuhi, yaitu membantu peserta mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, dan membantu peserta mengaitkan pembelajaran dengan tujuan awal mereka. Terus yang J, ada mendorong aplikasi dan transfer pembelajaran. Ada 2 poin, 1 poin belum terpenuhi, yaitu mendorong peserta untuk memikirkan bagaimana penerapan pembelajaran di konteks nyata. Yang selanjutnya Pak memberikan umpan balik dan penguatan. Ada 3 poin, yang 1 poin belum terpenuhi, yaitu merangkum poin-poin penting dan memberikan penegasan positif. Yang selanjutnya I, mengevaluasi pembelajaran jika ada. Di sini ada 1 poin tidak terpenuhi, yaitu menggunakan metode evaluasi yang relevan bagi orang dewasa. Misalnya ada kuesioner singkat dan umpan balik. Yang M terakhir itu menutup sesi dengan jelas. Ada 1 poin, menyampaikan ucapan terima kasih, itu sudah terpenuhi. Mungkin itu saja dari hal-hal yang bisa saya amati, dan jika ada yang nggak pas ya yang saya amati itu boleh disanggah Bu. Silakan 1 menit Bu. Pak, tidak ada yang saya sanggah karena sifatnya saya ini adalah pembelajar Pak ya. Bahkan apapun masukan terhadap apa yang saya lakukan karena saya ingin berkembang pasti saya terima. Terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan membuat saya semakin meningkat lagi ke arah yang lebih baik, karena saya adalah pelaku pendidikan, pemerhati pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan ibu daripada kita deh yang plus. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Halo. Hai. Sepertinya sudah lelah aja bawaannya. Kok tahu Bu? Karena kan
kita hari tadi kan dari mobil pertama sama Pak Ojuman ya kan, yang kedua dari Bu Sulastri, kayak capek banget gitu. Kayak lagi ya, saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Baik. Ya. Mudah-mudahan setelah selesai materi saya tetap semangat lagi ya Bapak Ibu ya. Karena nanti masih banyak materi yang lain yang akan disampaikan oleh fasilitator yang lainnya ya. Baik, hari ini kita tadi melanjutkan materi ya. Materi yang pertama tadi sudah Pak Wagiman, yang kedua tadi Bu Sulastri tentang data konsep Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, kita fokus lagi. Boleh? Boleh. Yang sederhana saja ya, sepertinya karena kita mengingat kondisi kita tidak mungkin gerak-gerak, sebenarnya mau gerak supaya semangat, tapi kita ambil yang santai-santai saja biar supaya fokus tetap ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan saya bilang selamat malam, tepuknya satu kali ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya selamat malam itu 4, sekarang kita ganti selamat malam itu tepuknya satu kali. Iya. Kemudian kalau selamat pagi 2, selamat siang 3, dan selamat sore 4. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Ya. Saya ulangi satu kali lagi. Selamat malam dan berapa kali tepuknya? Kali. 1. Selamat pagi 2. Selamat siang. Iya. Satu kali lagi biar fokus. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Baik, hari ini ya, kalau tadi sudah modul yang berikutnya tadi ada disampaikan oleh Ibu Sulastri tentang peta konsep ya. Nah, selanjutnya biar kita tahu lagi, tadi ada yang masih ingat modul yang disampaikan Ibu tadi tentang apa? Assessment. Apa? Formatif dan sumatif. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan atau memberikan pendapatnya? Apakah sudah masih ingat tadi asesmen sumatif itu apa? Asesmen formatif itu apa? Siapa? Boleh? Ana? Boleh? Ana. Juliana kan? Ana Lumida. Wah, kirain Kamsa Hamida, Bu. Iya. Tentang asesmen sumatif. Oke, kalau asesmen sumatif, kalau saya tidak salah ingat ya Bu ya, asesmen sumatif itu adalah asesmen yang digunakan untuk melihat tujuan akhir, apakah tujuan yang kita inginkan pada awal pembelajaran itu tercapai atau tidak. Perlu menambahkan? Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Pas sudah. Pas Oke. Terima kasih. Saya ketua nama saya bukan Anda. Oh iya, berarti konfirmasi katanya bukan Anda. Tapi siapa Bu? Irma. Baik. Oke. Nah, kalau tadi sudah membuat peta konsep, sekarang kita akan melanjutkan lagi modul kita yang berikutnya. Sekarang Bapak Ibu boleh buka LMS-nya. Boleh ya? Boleh. Sudah tahu alamat LMS-nya Bu? Bapak? Nah, ada yang belum. Nah, jadi tadi di modul yang berikutnya kemana aja Bapak Ibu? Baru datang. Nah, oke baik, kalau baru datang kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya, kita mulai dari awal. Nah, tujuan. Saya nggak sempat melihat. Tidak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sekilas diulang lagi karena tujuan itu ibarat suatu perjalanan. Perjalanan itu pendidikan itu adalah perjalanan panjang, Bapak Ibu. Ya, perjalanan panjang ini kalau kita tidak melihatkan tujuan kita ke sana loh, tujuan kita ke sana loh, maka kita akan down intinya. Di dalam perjalanan itu bisa sebagai pemantik karena kita selalu diingat kita akan ke sana gitu ya. Jadi jangan apa ya, tetap disampaikan tujuan itu kan, setiap apapun yang kita sampaikan itu pasti ada tujuan, titiknya di mana gitu. Ya itu yang mungkin terlewatkan oleh saya. Kemudian untuk mendorong keterlibatan awal dan rasa ingin tahu dari peserta sudah
lumayan Bu dengan mengajukan pertanyaan tadi. Titik ini bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga nantinya kalau saya tadi sangat kurang ya, gimana supaya ingin tahu ini sehingga mereka ini di saat menerima materi dari ibu juga menyampaikan setelah ini nanti akan ke sana loh, kita akan disampaikan oleh fasilitator berikutnya itu ini loh, sehingga ingin tahu mereka, oh nggak cuma di sini loh langkah kita, akan ada lagi yang harus kita sehingga semakin mendalam. Jadi sampaikan lagi yang berikutnya nanti akan ini gitu ya. Tapi nggak secara ini kayak membuat mereka penasaran bahwa materi berikutnya itu akan lebih meningkatkan lagi itu ya Bu ya, yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk mendorong keterlibatan siswa membangun struktur dan ekspektasi yang jelas. Tadi Ibu ada menjelaskan bagaimana partisipasi siswa nanti bahwa akan ada menganalisis soal hot dan no. Saya kata lewat tadi Bapak Ibu ada enggak? Oh ini termasuk gimana? Apakah ini yang low? Apakah yang ini yang hot? Ada enggak pendekatan? Sebelumnya lain. Sebelumnya? Iya, di saat Pak Wagiman. Kalau ini hanya membedakan. Oh membedakan ya? aja. Enggak kan beliau ada menyampaikan nanti akan menganalisis soal seandainya untuk yang materi berikut berarti dipertegas, tapi untuk materi ini hot dan low akan Bapak Ibu pelajari dan pasti akan dia merasakan gitu ya, bahwa yang berikutnya itu akan lebih ini lagi gitu. Jadi bukan di sini ya. Nah, itu ada sempat menyebutkan tadi untuk kegiatan intinya tadi untuk menggunakan metode sudah bagus, tapi metode ini Bu nggak ada metode yang paling sempurna. Ini saya ini sudah berapa tahun ya jadi guru, jadi pengawas, jadi asisten macam-macam itu. Metode kita itu selalu metode itu yang paling bagus itu adalah yang bisa kita sesuaikan di mana kita berada itu situasi apapun. Jadi tidak ada satu metode pun yang saya anggap paling bagus. Kenapa? Karena di kelas paralel aja Bapak Ibu, misalnya kelas 7A 7B, kita terapkan yang 7A belum tentu baik di 7B. Kita akan menyesuaikan kembali. Dan tidak ada suatu metode yang kita gunakan itu yang mutlak kokoh satu, selalu ada kolaborasi kita padukan dengan metode-metode yang lain gitu ya. Nah ini tadi metode yang Ibu sudah gunakan ini sudah bagus, tapi jangan sampai di situ karena Ibu masih muda, maka tingkatkan terus ya. Tadi dengan cara salah satunya tadi kan meminta peserta membaca, nah itu kan memancing peserta untuk literasi, itu sudah bagus Bu, tingkatkan terus, jangan hanya karena tampilnya ya. Kemudian itu banyak ditingkatkan, menghargai pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah tadi menghubungkan juga sudah bagus Bu. Kemudian ada peserta yang diberi kesempatan menyampaikan hasil, tadi ada Ibu yang disampaikan, itu juga bagus. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang relevan dan praktis juga ada Ibu. Peserta menyampaikan tadi ada kelompok ya, itu juga tapi perlu ditingkatkan lagi itu. Kemudian untuk menghargai perbedaan, karena kebetulan ini tidak ada menunjukkan perbedaan ya. Seandainya tadi ada perbedaan apa, saya ingin buat soal ini misalkan, jadi nggak muncul, jadi Ibu juga tidak memunculkan itu kalau memang tidak di audiennya tidak muncul adanya perbedaan. Bagaimana Ibu misalnya terjadi kelompok satu menyampaikan, kelompok dua menyampaikan agak bertentangan, nah, mungkin di situ saya bisa menilai bagaimana Ibu menghargai belajar peserta yang misalnya saya inginnya dibuat lukisan berbentuk gambar, saya ingin berbentuk narasi misalnya seperti itu, tapi ini tidak terjadi kan ya, jadi itu juga tidak menunjukkan itu. Kemudian untuk memfasilitasi refleksi ini sangat penting untuk kita. Kenapa? Dengan adanya refleksi kita akan selalu menggali apa yang sudah kita bagus hari ini, apa yang masih kurang, sehingga kita selalu berkembang dengan mengikuti perkembangan pengetahuan yang begitu cepat ini Bapak Ibu ya. Itu sudah bagus, ditingkatkan terus. Kemudian untuk mendorong aplikasi transfer pembelajaran